Iya, aspek produksi bagian yang kedua ini tentu melanjutkan dari bahan minggu lalu, ya. Bahan minggu lalu terkait dengan proses dari operasionalnya, produksinya, termasuk juga terkait dengan layout, ya, lokasi, plan site, plan location, plan layout. Nah, hari ini saya mau membahas berkaitan dengan merencanakan produksinya. Nah, jadi ini sebetulnya tadi yang sudah disampaikan dan ditanyakan oleh teman-teman gitu ya, tentang deskripsi produk yang akan diproduksi. Deskripsi produk itu artinya penjelasan lanjutan dari bab-bab sebelumnya, tentu produk yang diproduksi ini mau yang seperti apa. Mau yang low, middle, premium. Oke. Lalu proses produksinya seperti apa. Nah, ini nanti bisa terbagi gitu ya. Jadi artinya proses produksi ini nanti menyangkut pada rencana produksi. Nah, jadi prosesnya seperti apa ya untuk makanan, mau juga minuman mungkin, barang ya, karena ini ada beberapa yang jualnya baju, masker gitu ya. Rencana besar produksi dan jadwal produksi. Nah, nanti ini harus di breakdown. Di breakdownnya adalah ketika Anda sudah menyampaikan, oke, di tahun pertama saya penjualan 100 unit per hari, misalnya, dibuat ke setahun. Nah, lalu tahun kedua apakah mau tetap ataukah bertambah? Kalau tetap bagaimana? Kalau bertambah bagaimana upayanya? Termasuk penyediaan mesin dan perlengkapan. Oke, jadi mesin-mesinnya contoh saat ini masih menggunakan yang di rumah, mixernya, kompornya, gasnya. Oke, mau sampai kapan? Tentu itu harus direncanakan untuk menjadi modal dasar. Berapa tingkat investasinya? Oke, berapa yang dibutuhkan untuk mesin, peralatan. Jadi ingat ya, yang dimaksud dengan mesin, peralatan ini adalah tergantung dari masing-masing barang dan jasa yang Anda mau sediakan. Masker tentu butuh mesin jahit, baju mesin jahit. Perlengkapannya tentu misalnya kalau baju harus ada bordir atau obras atau mungkin yang lainnya ya. Ya mesin untuk setrika misalnya ya. Jadi jangan membayangkan bahwa ya Bu sekarang kan pakai setrikanya setrikaan rumah misalnya gitu ya. Oke, mungkin tahap awal seperti itu. Tapi ke depan dalam 3 tahun mendatang apakah setrikannya setrikaan rumah tuh yang cuma satu-satu begitu ataukah bentukannya yang kuat dan lain-lain. Contoh ya. Terus misalnya untuk sekarang mixernya Bu ya udah mixer tangan aja Bu gitu sekarang gitu. Apakah memang akan seperti itu terus? Jadi ini kan Anda bisa breakdown tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke. Lalu lokasi pabrik. Nah, yang tadi, Bu, saat ini saya di rumah, ya nggak apa-apa saat ini. Tapi tahun berikutnya mau seperti apa direncanakannya? Gitu. Apakah ada punya keberanian juga untuk merencanakan? Ini baru merencanakan loh, ya. Merencanakan ke depannya ini mau jadi apa? Ya, produk-produk yang Anda sampaikan itu mau jadi apa? Termasuk bangunannya, fasilitas bangunan bisa menyediakan sendiri, bisa misalnya oke, Bu, saya mau memanfaatkan rumah saya karena rumah saya ini dekat dengan atau di komplek banyak pasar yang ingin saya tuju misalnya gitu. Selama itu masuk akal, asumsinya jelas, silakan. Fasilitasnya. Lalu bahan baku yang digunakan untuk makanan, minuman, kain, jasa, gitu ya. Nah, termasuk ini kepada sumber tenaga. Sumber tenaga di sini adalah air, listrik. Ya, sumber tenaga di sini adalah terkait dengan yang memang Anda butuhkan untuk running usaha Anda. Nah, didukung tentunya harus ada tenaga kerja yang baik tentunya, ya, yang mendukung Anda. Oke.
Nah, tenaga kerja di sini misalnya yang memiliki skill khusus, potong rambut misalnya. Terus misalnya masas misal gitu ya yang butuh skill khusus, atau tenaga-tenaga IT yang Anda butuhkan untuk supaya bisnis Anda menjadi e-bisnis yang keren misalnya gitu. Oke. Ini tergantung dari masing-masing. Nah, organisasi pabrik. Organisasi pabrik ini dalam arti ya memang di dalam organisasi tentu ada bagian-bagiannya. Nah, di sini adalah organisasi pabrik atau produksi. Biaya produksi. Nah, biaya produksi harus dihitung harga pokok pabrik. Nah, kalau misalnya ada dari sisi jualan, kayak HPP. Nah, HPP-nya. Nah, ini adalah mengkaitkan dari mulai bahan baku sampai ke bahan jadi. Gitu. Nah, termasuk penanganan limbah. Nah, buangnya kemana? Ya, artinya kalau sampah organik itu akan lebih mudah, gitu ya. Untuk sampah organik lebih mudah, ya artinya Anda bisa diarahkan untuk jadiin kompos misalnya gitu ya untuk nanti tanaman. Tetapi kalau sudah limbahnya terkait dengan bahan kimia, nah terus atau bahan-bahan buangannya yang berbahaya, nah ini artinya kalau berbahaya langsung dibuang ke sungai gitu ya artinya, nah ini butuh AMDAL, analisis dampak lingkungan. Ya, jadi contoh misalnya kalau untuk baju mencelup misalnya gitu. Nah, itu berarti sudah harus ada penanganan limbahnya. Jadi buang sampah pun harus ada pembayaran, harus ada pengetesan gitu. Nah, itu adalah bagian dari komponen rencana produksi. Oke, ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang ini? Oke, ya, kita lanjut dulu ya. Nah, deskripsi produk menyangkut spesifikasi produk, karakteristik, dan penggunaannya. Nah, termasuk kalau Anda misalnya ini adalah membuat manual atau pedomannya, pedoman untuk cara menggunakan produk atau menikmati produk. Ya, contoh paling gampang lah gitu ya. Anda pasti pernah membuat mie instan. Nah, itu dari mie instan itu Anda bisa membaca spesifikasi produknya terbuat dari apa, ingredients-nya, lalu termasuk juga ada bahan-bahan kimianya, lalu udah gitu apa yang memang terkandung di dalam mie tersebut. Lalu setelah itu ada cara memasaknya. Ya, jadi kalau Anda nanti lihat nih ya, next, nah nanti nih masih ada di rumah mungkin ya atau di tempat lain. Coba lihat bungkus dari Indomie. Anda coba lihat. Di situ ada cara untuk membuat dan penggunaannya. Nah, jadi kalau Anda nih sekarang nih banyak produk-produk yang artinya macam-macam. Ada yang misalnya dimsum nih, atau mungkin pempek atau keripik singkong atau cilok crispy gitu ya. Anda bisa tambahkan gitu bahwa ini berasal dari bahan apa sih gitu. Itu deskripsi produk. Kalau Anda memang mau serius untuk memang menjalankan bisnis tersebut, gitu ya, ini perlu diperhatikan. Ya, misalnya cilok terdiri dari kanji gitu ya, atau tepung apa, tapioka dan seterusnya. Jadi lalu apa sih bahan-bahannya? Nah sehingga ketika orang melihat, oh jadi kalau kanji ini berarti mengandung karbohidrat dan seterusnya. Apalagi kalau Anda sekarang nih ya, zaman-zaman sekarang orang mengerti tentang kalori. Bisa disebut, oke, kalau Anda makan produk saya berarti sudah artinya mengkonsumsi sekian kalori. Nah itu adalah salah satu bagian dari tanggung jawab dan edukasi kepada pelanggan. Nah itu deskripsi. Ya, penggunaannya kayak gimana, termasuk pedoman untuk mengerjakan, pedoman untuk membuat, pedoman untuk si pelanggannya membuat gitu ya, dan seterusnya.
atau menggunakannya. Contoh kayak misalnya tadi juga ada contoh pengharum sepatu misalnya gitu. Nah, itu pun juga harus ada manualnya gitu. Sehingga orang ketika menggunakan itu tahu dan tidak salah. Kalau prosesnya benar, tentu akan menghasilkan kualitas penggunaan yang baik. Kedua, proses produksi. Proses produksi ini ada yang manual, ada yang mesin. Oke ya, ada manual, ada mesin. Itu paling gampang gitu ya. Jadi kita memisahkannya seperti itu. Bu, kalau mix gimana? Ya boleh ya. Oke, boleh saja tergantung dari kebutuhan. Dulu semuanya manual, sekarang bisa sebagian digantikan mesin. Termasuk sekarang banyak sekali mesin-mesin packing yang bagus ya, mesin-mesin dari artinya mau kemasan, packing gitu ya, terus ada misalnya cap-cap tertentu, menarik sekali gitu ya. Nah, tergantung Anda mau menggunakan apa gitu. Oke ya, jadi ada yang menggunakan tangan, ada yang menggunakan mesin. Ya, sampaikan saja, tuliskan. Nah, tipenya, tipe produksi ada yang terus-menerus, terputus-putus, gabungan. Ya, sampai sekarang masih berlaku gitu. Jadi kalau Anda misalnya gini, Bu, saya mau hanya berdasarkan pre-order. Oke, kalau gitu berarti nyambungnya ke produk pesanan. Kalau udah pesan baru bikin. Tapi kalau produknya, Bu, saya sediakan setiap hari sekian. Nah, itu berarti artinya terus-menerus. Pokoknya diproduksi, mau beli nggak ada yang beli, oke, saya produksi 10. Oke, itu berlaku dan bisa baik kalau untuk industri yang bukan makanan. Ya, karena kalau untuk makanan, ini batas untuk kadaluarsanya pendek. Nah, gitu ya. Nah, tapi ada juga, Bu, saya mau gabungan. Boleh. Gabungan misalnya nyediain seharinya sekian, tapi tentu akan bertambah kalau ada pesanan. Ini balik lagi kepada jenis dari produk Anda, ya, barang dan jasa Anda. Nah, terus ini untuk yang penjelasan proses ini juga ada alur gitu ya, ada proses chart. Ada flow, operation, inspection, transportation, delay, storage. Ini saya yakin Anda waktu itu belajarnya di MO. Ya, flow process chart. Jadi diagram dari proses produksi. Nah, Anda juga bisa menuliskan ini dengan lambang-lambang seperti ini untuk memudahkan. Oke, kalau operation seperti apa, lalu kontrolnya atau inspectionnya dalam arti misalnya begini. Makanan yang sudah dimasak tentu harus ada dicicipin. Nah, bagaimana proses mencicipinya? Itu dalam arti supaya makanan itu sesuai dengan standar. Oke. Nah, ini kalau yang memang masih bentuknya untuk masih banyaknya manual. Oke. Namun kalau sudah mesin ya nggak usah dicicipin satu-satu ya, habis nanti. Jadi artinya kalau memang sudah mesin, sudah ada takarannya ya sudah. Tinggal paling dikontrol. Misalnya sekali mesin 100, ya misalnya Anda cicipin 1 ya sebagai proses inspeksi. Nah, lalu bagaimana delivery sampai ke konsumen ya. Nah, berikut adalah jumlah produksi. Nah, ini harus ditentukan dari kapasitas. Di sini dibilangnya pabrik. Ya, artinya kapasitas dari Anda ya, dari pabrik Anda, dari toko Anda, dari workshopnya Anda, pasar yang diharapkan, modalnya juga, bahan bakunya ada enggak gitu. Karena ada juga yang memang terkendala dengan bahan baku yang terbatas. Lalu ukuran pabrik. Nah, terus biaya penambahan perluasan pabrik. Oke, nah jadi artinya gini, Bu, pabrik mah besar. Oke. Tergantung ya. Jadi artinya kalau untuk Anda tentu tergantung dari ukuran dari proses produksi. Nah, biasanya kapasitas awal lebih kecil daripada sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda
punya kemampuan bisa memproduksi 100 per hari misalnya. Bukan berarti harus di full, ya, karena ini menyangkut dengan jangan sampai juga tidak ada pelanggannya, gitu ya. Produksi aja 100 gitu, tapi pelanggannya nggak bisa nyerap 100, ya nanti kan barangnya numpuk. Volume produksi mengikuti produk life cycle, ya, produk life cycle. Ya, oke. Lalu yang berikutnya adalah mesin dan perlengkapan. Nah, mesin ini atau artinya setiap kali Anda membeli alat-alat, mau mulai dari yang simple, ya, contoh, Bu, saya butuh handphone, Bu, buat jualan online, Bu. Oke. Anda harus perhitungkan dari faktor teknis. Kenapa Anda beli handphone dengan merek tertentu? Pasti akan menyambung kepada kapasitas dari handphone, dari sisi fiturnya, lalu kekuatannya. Jangan sampai baru sekian bulan hancur. Kedua, harga ekonomisnya. Jadi artinya dibandingkan dalam arti ini, bisa aja murah, tapi cepat rusak. Mendingan mahal dikit, tapi lebih awet kan begitu. Ya, nah ini menyangkut dari hal yang memang Anda mau beli. Mulai dari gadget, ya, alat untuk berbisnis, gitu ya. Anda juga misalnya mau alat-alat mixer, kompor, gas, lalu juga mesin jahit misalnya gitu ya, ataupun barang-barang lain gitu ya, menyangkut misalnya juga untuk ini kan daging asap, berarti misalnya alat asapnya untuk mengasapnya gitu ya. Terus juga misal juga dari sisi desain, berarti butuh komputer yang lebih baik daripada yang umumnya orang gunakan gitu. Dan tentu faktor yang tidak dapat diperhitungkan seperti reputasi, harga jual kembali. Contoh misalnya kalau handphonenya mau di-upgrade, nah ini handphone juga kan kalau udah nggak dipakai emang bisa dijual nggak? Nah, baiknya bisa dijual, karena kalau nanti barangnya jadi numpuk. Ya, oke, kalau misalnya udah saya tahu, Bu, saya setiap 3 tahun sekali saya mau ganti handphone, apa misalnya gitu ya. Tapi harus dipikirkan memang ketika setelah 3 tahun handphonenya masih berfungsi atau tidak. Nah, terus juga kalau Bu, saya mau jual, gitu ya, supaya tetap harganya jangan terlalu turun. Nah, merek apa? Nah, itu adalah faktor yang tidak dapat diperhitungkan. Ya, reputasi harga jual kembali ketika memang mau dijual second. Oke. Lalu lokasi pabrik kegiatan mencakup plan location, plan site, ya, yang minggu lalu kita sudah bahas. Kawasan industri, tempat kedudukan. Oke, ya, jadi artinya jangan sampai juga barangnya juga susah dicapai gitu ya untuk sampai ke lokasi gitu. Nah, terus yang ketujuh adalah bangunan dan fasilitas. Ini kebutuhan dana untuk persiapan tanah, pembangunan gedung, pembangunan yang lainnya gitu ya. Nah, ini kalau memang Anda sudah memikirkan dari on-site ya, atau offline shop ya, atau offline kegiatan-kegiatan Anda. Oke, ya, jadi menyangkut ke sana. Bahan baku, tipe, jumlah, dan kualitas. Lalu sumber pengadaannya. Oke, bahan baku, bahan bantu yang akan dipakai. Ya, itu jadi perhatian. Sumber tenaga, listrik, air, kebutuhan pengadaan, kalau mau nambah daya, mudah tidak, air bersih, khususnya untuk makanan dan minuman, gitu ya. Terus misalnya juga terkait dengan pembuangan limbahnya, gitu ya. Itu juga harus dipikirkan cara sumber dari tenaga tersebut. Contoh misalnya untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Oke, itu berarti butuh tenaga yang kuat. Tenaga kerja, tenaga yang terampil, yang memiliki skill khusus. Nah, skill khusus ini bisa melalui training, bisa juga memang sudah merekrut dari
best talent gitu. Jadi artinya orang-orang yang Anda rekrut yang memang sudah punya skill sebelumnya gitu. Nah, sehingga mengupgrade-nya lebih mudah daripada Anda mau melatih dia dari awal. Itu proses lebih lama. Bukan nggak boleh ya, tapi prosesnya lebih lama. Butuh training, mentoring, pengalaman, dan seterusnya. Nah, jadi kalau sumber tenaga kerja yang terampil, ya terus juga dilihat dari kemampuan Anda membayar. Meng-hire tenaga terampil tentu berbeda lah dengan tenaga yang belum pengalaman. Ya. Organisasi pabrik. Nah, menyangkut manajemen pabrik ya. Nah, manajemen pabrik misalnya gitu ya, di dalam pabrik sendiri ada yang mengelola bahan baku. Setelah itu misalnya ada proses di bagian bahan setengah jadi. Lalu setelah itu sampai ke bahan jadi, sampai ke packing misalnya gitu. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Jadi dalam produksi tersebut juga ada bagian-bagiannya. Ada yang terpisah, ada juga yang memang sudah paralel gitu ya, jadi sambil gitu. Bisa juga bagian tertentu mengerjakan beberapa proses. Itu pun juga bisa dibuat. Nah, biaya produksi itu adalah biaya yang dibutuhkan untuk produksi. Ya, mulai dari bahan baku, contoh bikin rambut nenek. Rambut nenek ini bahannya apa? Dari gula. Selain dari gula ada bahan lain tidak. Oke. Lalu biaya-biaya apa yang dibutuhkan untuk membuat rambut nenek? Ini juga ada soy milk. Nah, misalnya. Kan kedelai nih. Nah, ini gimana gitu? Mulai dari bahan baku, dikelolanya, biaya listriknya berapa, oke, biaya listrik buat mengelola ini atau pakai gas misalnya gitu ya, untuk merebus dan lain-lain. Oke, nah ini kan proses. Nah, terakhir adalah mengatur limbah supaya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Oke, contoh ya misalnya bikin tahu. Ya, Anda suka tahu, saya juga gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nggak suka juga. Tetapi secara umum orang suka tahu. Ya, apakah Anda tahu bahwa limbah tahu itu atau ampas tahu itu bau? Itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan mengganggu masyarakat sekitar. Baunya, kan itu juga tidak tahan lama ya. Selain bau, terus juga kotor. Nah, siapa yang bisa membantu menangani limbah ini? Ini masih organik. Nah, kalau organik ini kan masih bisa dimanfaatkan kepada misalnya makanan ternak atau juga misalnya kepada kompos. Nah, ini yang harus Anda pikirkan. Aduh Bu, saya kan masih jualannya dikit. Oke, itu kan di tahap awal. Kedepannya bagaimana? Nah, makanya Anda juga memikirkan bahwa Bu, saya supaya tidak menambah limbah, kemasannya ramah lingkungan misalnya. Nah, itu kan menjadi satu perencanaan buat Anda ke depan. Karena supaya sustain. Ini adalah supaya bisnis Anda langgeng gitu. Langgeng untuk ke depan nih. Misalnya di Hans Renaldi, tahu keju. Nah, tahu yang kayak gimana, keju yang gimana. Jadi pikirkanlah untuk sekian tahun mendatang, apakah mau tetap tahunya beli atau memproduksi. Cowoknya udah punya istri, cuman dia tetap cari lagi anak muda. Kalau cowok ke cewek mah ada masih ada tahu yang cewek juga. Cewek udah. Oke, terima kasih untuk sharingnya ya. Oke, tolong bisa di-mute gitu ya kalau ada pembicaraan seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk bagian produksi sesi kedua? Gak ada, Bu. Jadi bisa ya?